Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu hal yang paling unik. Pertama kali tinggal di Malaysia dan orang Malaysia pelik pertama datang ke Indonesia. So ini daripada channel Arnawan Channel 2 guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Jadi Abang Iwan ini menyajikan sebuah video yang menurut saya itu bagus ya. Istilahnya nge-share istilahnya apa-apa yang ada di Malaysia, dan informasi ini ditujukan kepada kita semua, istilahnya orang-orang Indonesia yang belum tahu soal Malaysia. So jom kita tengok videonya guys. Let's go. Alright guys. Di sini saya melihat guys kesalutan ataupun ya orang-orang kampung sana itu masya Allah sangat-sangat gigih sekali dalam bekerja, dan walaupun sudah tua mereka tetap gigih bekerja guys, dan itu sebuah pelajaran bagi kita yang muda-muda masih badannya sehat kuat ya kan, masih fresh gitu. Jadi jangan sampai gunakan untuk cuman santai-santai leha-leha seperti itu guys, gunakan untuk bekerja ya. Karena dengan begitu insya Allah badan kita akan lebih segar seperti itu guys. Dan masih muda gitu, bisa dilakukan untuk mengerjakan apa saja. Jadi jangan bermalas-malasan untuk istilahnya membantu orang tua ya kan. Dan juga istilahnya melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat badan kita itu lebih segar seperti itu. Kalau bapak-bapak seperti ini saya juga salut banget guys. Di Solo juga ada gitu kan, bapak-bapak kadang yang masih bertani, menanam padi seperti itu. Ini di pinggir rumah saya juga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel 2. Oke guys. Oh, ini masih di bulan Agustus ya. Berarti ini video terbaru dari Abang Iwan ya. Dan nampak dah Masya mula Allah. pemasangan bendera Malaysia. 31 Ogos akan 31 Agustus. 31 Ogos ya, hari kemerdekaan Malaysia nanti. Kita akan melihat macam mana kata di Dataran Merdeka lah. Saya pun tak pernah lagi merekod di Dataran Merdeka. Jadi saya ingin nak rakam suasana nanti. Saya akan 31 Ogos nanti, tak pasti di dataran ke di Putrajaya, kita tak pasti lagi. Kita tak dapat lagi maklumat untuk arak-arakan ya, perarak-arakan nanti ya, kan gitu. Oke, di sini saya ingin membuat video di Malaysia ni ya. Oh, ada lori ya. Jadi nggak dengar suara. Oke guys, pertama kali saya datang ke Malaysia ini ya, saya macam culture shock juga lah. Kenapa ya? Saya langsung tak mendengar horn di Malaysia ini. Saya macam kenapa ya orang Malaysia seperti ini? Macam tu lah mula-mula kan. Tapi bila saya lama, saya boleh belajar dekat Malaysia, horn itu untuk emergency sahajalah kan. Kalau di Malaysia ni kita boleh lihat di sini, langsung kita tak dengar horn tahu dekat Malaysia ni. Jadi masa itu saya balik kampung lah dengan bapa mertua saya dan isteri saya dan family saya. Dia macam terkejut tau mula-mula datang ke Indonesia. Bukan saya nak membeda-bedakan tapi ini penerangan daripada bapa mertua saya datang Indonesia. Kenapa ya? Di sana sekejap-sekejap nak horn, sekejap nak horn kan. Ya, jadi bapa mertua saya ni macam pelik kan. Kenapa di sana macam tu ya? Saya cakap lah, ini di sana Abah di Indonesia memang macam ni. Dia kalau setiap simpang ataupun setiap ataupun nak beri laluan, dia akan horn di Indonesia. Dia macam tu. Jadi ayah saya macam terkejut jugalah. Dia cakap oh macam tu ya. Jadi setelah bapa mertua saya pergi sana, jadi dia mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru kan. Itu termasuk hal yang unik kan gitu. Hal yang unik di antara dua negara kan gitu. Apa yang dia tidak pernah lihat di Malaysia, dia boleh lihat di Indonesia kan gitu.
Karena kebiasaan ya guys, kalau kebiasaannya itu tidak istilahnya tidak ada HON ya kan, hanya emergency saja. Lalu istilahnya ke Indonesia, bahkan kalau orang Indonesia saja mungkin ke India, kayak saya lihat aja video-video di India itu klaksonnya minta ampun. Kalau di sini di Solo itu masih senyap guys, masih senyap ya. Bisa dikatakan beberapa saja kalau kita istilahnya berkendara di Solo itu kalau memang agak ada yang menjengkelkan baru dia ketekan horn. Tapi kalau tidak ada mereka masih istilahnya berjalan dengan biasa saja gitu. Kecuali memang ada emergency juga itu baru hornnya akan ditekan seperti itu guys. Kalau pengalaman saya kalau di kota Solo ini termasuk istilahnya yang agak-agak senyap gitu. Tidak seperti di India ataupun di negara-negara yang tintan gitu. Jadi apalagi kalau dekat pasar di Indonesia juga itu pasti akan ramai dengan klakson seperti itu guys. Gitu. Macam tu maksud saya. Dalam kajian ini saya bukan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Cuman Ya, di sana kebiasaan. di negara Indonesia itu udah menjadi macam mana ya dibilangnya? Udah Sebuah hal menjadi yang biasa. kebiasaan. Jadi Betul. apabila simpang ataupun memberi ataupun dia ingin berlalu, dia akan memberikan horn macam tu. Macam itulah penjelasannya. Itu beza dia dengan di sini. Kalau di Malaysia kita horn, kita memang orang tengok pelik. Kenapa? Sebab apa kan gitu. Ada apa? Contoh dalam keadaan jam kita horn ke apa. Kalau di Malaysia ni selalunya untuk emergency sahaja. Okey, terima kasih. Bye. Oke guys, sudah selesai videonya, sangat-sangat pendek sekali ya videonya, hanya 4 menit 47 detik. Dan kita bisa melihat di sini guys bahwasannya tergantung daripada kebiasaan ya. Kebiasaan di Indonesia tekan horn itu udah biasa. Tapi kalau di Malaysia tekan horn itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak biasa dilakukan seperti itu. Sehingga orang-orang Malaysia ketika ke Indonesia maka dia akan wow, begini ya ternyata. Dan ketika orang Indonesia ke Malaysia juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Nah itulah bedanya istilahnya kebiasaan kita di Indonesia maupun di Malaysia. Dan semuanya sama-sama baik, punya alasan tersendiri seperti itu. Dan setiap kebiasaan itu pastinya punya pandangan masing-masing. Kalau di sini kalau nggak klakson ataupun horn ya kan, ada anak-anak yang jalan seperti itu, ada budak-budak yang naik sepeda kan. Memang tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak itu kayak terlalu ceroboh seperti itu sampai istilahnya jalan ke agak-agak ke tengah. Kalau kita tidak horn mereka tidak tahu seperti itu. Sekedar untuk mengingatkan saja. Jadi kalau di kampung perkampungan, kita jalan perkampungan, kalau ada simpang 3 ataupun simpang 4 seperti itu, maka kita horn seperti itu guys. Karena apa? Di situ takutnya ada budak-budak, terus ada kayak orang naik motor langsung ngebut seperti itu. Hanya untuk memberitahu bahwasannya ada mobil gitu loh guys. Ada kereta nih seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apa-apapun pastilah ya mempunyai alasan tersendiri dan itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Jadi jangan pernah memikirkan keburukannya, tapi pikirkanlah kebaikannya. Karena kebaikan pasti akan mendapatkan hasil yang lebih bagus ya daripada keburukan seperti itu. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kita sendiri dan juga keluarga kita agar terbebas daripada siksaan api neraka. Istilahnya adalah kita harus tetap menjaga iman dan Islam di dalam dada kita sehingga insya Allah kita meninggal dalam keadaan Islam ya. Karena kalau meninggal dalam keadaan Islam insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak istilahnya kebaikan yang kita lakukan dan semakin sedikit keburukan yang kita lakukan, maka insya Allah ya kemungkinan ya masuk surganya kita lebih cepat seperti itu. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.